Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan kitab suci pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga yang telah kita dengar tadi menampilkan tokoh Musa. Dan mari kita ingat kembali, dalam perjanjian lama Musa dipakai oleh Allah untuk membuat kehadiran Allah dirasakan oleh bangsa Israel. Di sana ada tugas membuat kehadiran Allah dirasakan oleh bangsa Israel. Maka di sana juga Musa menjadi pengantara antara Allah dengan bangsa Israel. Dan menarik, dalam situasi itu Musa tampil sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah dan juga dicintai pula oleh bangsanya. Karena dua segi. Dia berkenan kepada Allah dan juga dicintai oleh bangsanya. Dalam peristiwa perjalanan hidup Musa ini yang tidak lepas dari rencana Allah, ada pengalaman Musa bersama dengan bangsanya bersatu dengan Allah. Dan persatuan dengan Allah ini yang menjadi kekuatan Musa dan juga kekuatan bangsanya ini untuk kemudian melanjutkan kehidupan baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai satu bangsa yang dipilih, yang dipanggil oleh Allah. Dan kemudian ini berkembang lalu sampai kepada kita bersatu dengan Kristus dan juga bersatu dengan sesama. Nah, bagaimana caranya supaya persatuan ini terus kuat, kokoh, semakin baik, semakin sempurna? Maka perlu terus-menerus untuk mendengarkan seruan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berseru kepada Musa, Tuhan berseru kepada kita, mari kita mendengarkan seruan Tuhan. Kadang-kadang kita yang sibuk berseru tetapi melupakan seruan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kembali kepada Musa. Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak bernyala, namun tidak terbakar. Ini menarik perhatian Musa. Ada semak bernyala tetapi tidak terbakar. Lalu kemudian dia mau ke sana. Nah, di sana terjadi dalam peristiwa itu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dan dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Allah menyebut dirinya sebagai Aku adalah Aku, atau Akulah Sang Ada. Apa yang dimaksudkan? Aku adalah Aku atau Akulah Sang Ada. Maksudnya adalah bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Kalau Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, maka tidak ada nama yang pas, yang cocok dari manusia untuk menyebut Allah itu, yang membatasi Sang Ada ini. Ya, dan ini dikaitkan dengan bangsa Mesir. Mereka mempunyai banyak menyebut nama-nama Tuhan, dalam arti itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada Tuhan hujan, ada Tuhan kehidupan, ada Tuhan kematian. Allah tidak terbatas dengan nama-nama itu. Allah melampaui semua itu dan tidak diikat dengan sebutan-sebutan itu yang membatasi, yang mengkungkung diri Allah. Tuhan jauh melampaui segala sesuatu yang digambarkan oleh manusia. Oleh karena itu, Tuhan meminta kepada Musa agar ia menanggalkan kasutnya sebelum ia menuju atau sebelum ia melangkah pada tempat yang kelihatan terbakar itu. Itu adalah tempat kudus.
tempat yang terbakar itu oleh Allah disebut sebagai tempat kudus, maka tanggalkan kasupmu baru menginjak tempat itu. Tempat kudus perlu kita mungkin jelaskan sedikit. Tempat kudus adalah tempat yang tidak boleh diperlakukan secara sembarangan oleh manusia. Ya. 7 tahun yang lalu, saya meminta sekretaris paroki untuk menulis, mungkin masih ada di teras pertama di bawah, menulis catatan di situ supaya tidak semua orang naik ke sini. Karena ini adalah, memang ini semua tempat kudus, tetapi dalam tingkatan-tingkatan itu, di sini tempat yang sangat sakral, karena selain ada sakramen, ini adalah altar di mana Tuhan mempersembahkan dirinya untuk kita sekalian. Memang sesekali masih ada yang lupa lalu naik foto-foto, tetapi perlu kita sadari ada tempat kudus, tempat suci yang dimana tempat itu adalah dikhususkan bagi Allah. Walaupun memang ada tempat kudus, tetapi mari poin tadi, Allah menampakkan diri di semak yang terbakar itu, menyala itu. Ternyata Tuhan hadir di mana saja. Tuhan juga kapan saja bisa hadir. Dan dalam keadaan apapun Tuhan bisa hadir. Dan kembali kepada poin tadi, oleh karena itu Tuhan yang bisa hadir di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak dapat diikat atau dikungkung oleh batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sangat menggembirakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, di mana-mana kita letakkan salib yang tadi gantung, kadang juga ada diletakkan di meja doa, bahkan ada yang membuat tempat berdoa Gua Maria di rumah. Mari kita sedikit merenungkan ini, supaya tempat itu sungguh kita jadikan sebagai tempat yang kudus, tempat yang sakral, di mana kita menghadirkan Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Ada yang meletakkan salib di pintu utama, di atas pintu itu, sehingga kalau orang mau keluar rumah dia menyapa Tuhan dulu di situ, atau di mana saja, tetapi menyadari bahwa Tuhan hadir. Ada tempat yang sakral di dalam keluarga di mana kita mengalami kehadiran Tuhan. Banyak orang telah kehilangan nilai-nilai sakral di dalam kehidupannya justru karena tidak lagi mengenali Tuhan secara mendalam dalam kehidupan ini. Ya. Tuhan seolah-olah Dia yang diperlukan baru kita kenal. Ya. Padahal Dia hadir setiap saat. Dia hadir di mana saja. Kita pergi, Dia melindungi kita. Dan seterusnya. Maka pentinglah bahwa kita perlu menyadari kehadiran Tuhan ini, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak lagi mengenali Tuhan dalam kehidupan ini, karena tertutup oleh hati, oleh mata, oleh perasaan, oleh kesibukan kita. Dan ini banyak ditampilkan oleh manusia-manusia di zaman modern ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita camkan ini. Setiap orang, setiap pribadi adalah tanah suci.
tempat Tuhan hadir di dalam dirinya. Kita adalah tanah suci. Di sana Tuhan hadir. Maka mari kita senantiasa menyadari diri kita sebagai tanah yang suci, dan mudah-mudahan itu semakin subur supaya Tuhan yang hadir ini semakin membentuk kita, semakin menjadikan kita pribadi dan diri yang baik dan benar, supaya kita menjadi rahmat bagi sesama, bagi orang lain dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita sudah masuk dalam minggu ketiga Prapaskah. Itu berarti masih ada 14 hari ya, sebelum hari Minggu kelima, masih ada 14 hari untuk merenungkan diri kita dalam rangka pertobatan itu. Jadi lebih fokus pada siapakah saya ini, siapakah diri saya, siapakah keluarga saya, siapakah komunitas saya, supaya saya memahami diri saya. Kalau di dalamnya masih ada hal-hal yang salah, laksanakanlah pertobatan itu ya, dalam 14 hari ini. Karena setelah masuk minggu kelima, kita beralih perhatian, kita beralih pada Yesus yang bersengsara. Mengapa saya sampaikan ini? Supaya pada minggu kelima nanti kita tidak sibuk lagi untuk mengenali diri kita, dosa-dosa kita, kelemahan kita, kesombongan kita, tetapi kita sudah memusatkan diri, kenapa Yesus bersengsara, menderita untuk kita, karena dosa-dosa yang telah kita renungkan selama sekian minggu. Dan setelah peristiwa atau masa-masa sengsara ini, kemudian kita diantar pada Paskah setelah itu, mengalami kebangkitan, mengalami kemuliaan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian.